Ingin hasil maksimal tanpa resiko besar seperti Lego, mereka pernah nyaris bangkrut. Banyaknya produk yang nggak kejual, biaya yang membengkak, dan perubahan minat anak-anak ke video games membuat Lego terpuruk. Kemudian, Lego melakukan transformasi yang dramatik. Semua anggota keluarga sang pendiri dikeluarkan dari manajemen perusahaan. Posisi CEO diganti oleh anak muda berusia 35 tahun yang baru 3 tahun bergabung di Lego. Hasilnya luar biasa, bukan hanya bisa untung besar, namun Lego menikmati rata-rata pertumbuhan tahunan hingga 32,9%. Apa yang dilakukan oleh anak muda itu? Yuk kita cari tahu di Weekly Innovation News kali ini. Kisah Lego dimulai di Billund, Denmark pada 1932 ketika Ole Kurt Christiansen, seorang tukang kayu, menciptakan mainan dari balok kayu untuk mendorong anak-anak berimajinasi. Namun, Lego berasal dari leg code, yang berarti bermainlah dengan baik. Sejak 1949, Lego beralih ke balok plastik, tetapi mendominasi pasar mainan hingga awal 2000-an. Namun, kehadiran video games perlahan menggusur mainan klasik, membuat bisnis Lego di bawah Kurt Christiansen goyah. Beragam upaya dilakukan, termasuk diversifikasi produk seperti Legoland, tetapi justru memperburuk keadaan dan menguras keuangan perusahaan. Untuk pertama kalinya dalam 66 tahun, Lego mengalami kerugian besar dan terancam bangkrut. Lalu, bagaimana mereka akhirnya bisa selamat? Lego melakukan transformasi besar-besaran. Mereka mulai dengan memotong garis keluarga. Kurt Christiansen menyerahkan kursi kepemimpinan kepada Jørgen Vitrup yang menjadi CEO pertama di luar garis keturunan Christiansen. Ini sebuah pertaruhan nasib yang berani karena Nordstock baru 3 tahun bergabung di Lego. Meskipun masih muda, ternyata Nordstock bervisi tajam. Dia meninjau ulang semua aspek di perusahaan dan ketika itulah dia melihat bahwa Lego sudah memberikan ruang inovasi yang sangat luas bagi tim pengembangan produk. Tapi malangnya, tidak semua inovasi mendatangkan keuntungan. Yang terjadi justru banyak inefisiensi, mulai dari proses pembelian bahan, perencanaan produksi, sampai ke distribusi. Jadi, di Lego, kreativitas bukan isu utama. Problemnya ada di proses. Maka pembenahan Lego dimulai. Hasilnya menakjubkan. Setahun memegang kendali perusahaan, Nordstock sudah membawa Lego Group kembali meraup untung pada tahun 2005 dan supaya bisa terus meraih keuntungan, Nordstock menugaskan manajer logistik, manajer penjualan, IT, dan manufaktur untuk meneruskan langkah-langkah efisiensi operasional. Tibalah kemudian di tahun 2015, Nordstock akhirnya mengumumkan bahwa perusahaan perlu mengintegrasikan teknologi digital ke dalam strategi bisnisnya. Untuk itulah mereka kemudian membentuk tim khusus yang terdiri dari para pakar dari berbagai divisi. Tim ini bekerja untuk menyusun proses kerja yang seragam. Selain tim pakar juga dibentuk tim inovasi. Tim ini memimpin langkah-langkah perubahan untuk merespon kemajuan teknologi digital, termasuk mengadopsi teknologi percetakan 3D dan virtual reality. Lego sadar betul bahwa interaksi anak-anak sekarang dengan internet dan teknologi adalah keniscayaan. Jadi sangat logis kalau mengintegrasikan permainan fisik ke dalam dunia digital. Mereka juga sadar bahwa transformasi digital tidak akan sukses tanpa kolaborasi. Maka kemudian mereka membangun hub di seluruh dunia. Mereka menerapkan konsep ruang kerja yang terbuka. Di dalamnya tidak ada meja pribadi. Setiap orang bisa bekerja di meja yang mana saja selama bisa mengakses internet dan membangun kerjasama tim. Lego Group konsisten berkreasi menyatukan mainan fisik dengan dunia digital dengan menghadirkan produk Life of George pada tahun 2011. Ini permainan yang menggabungkan bata Lego dengan aplikasi seluler. Dilanjutkan dengan mengenalkan Lego Fusion pada tahun 2014 hingga Lego Minecraft yang langsung mendapat sambutan luar biasa sampai-sampai server mereka lumpuh saking antusiasnya para fans yang mereka punya. Transformasi digital menyelamatkan Lego dari kerugian 1.572 juta Danish Krone pada tahun 2004 hingga mencatat laba bersih dengan pertumbuhan tahunan 32,9%. Pada 2015, Lego menjadi brand terkuat dunia, menggeser Ferrari, merajai pasar mainan Eropa dan Asia, dan mencetak penjualan 1 miliar USD. Kecepatan arus perubahan yang muncul pada revolusi digital telah memformat ulang cara kita berinteraksi, belajar, berkembang, dan menjalani hidup secara keseluruhan. Memang, kita tidak bisa menolak setiap perubahan yang terjadi, tetapi kita juga tidak boleh larut begitu saja mengikuti arus
tanpa visi yang jelas. Itulah tadi kisah Lego yang hampir bangkrut. Jika Anda ingin tahu kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk komen ide konten berikutnya. Saya Dr. Sandi Wahyudi, CEO SLC Marketing Inc., founder komunitas bisnis keluarga Connectpedia. Sampai jumpa di episode berikutnya.